Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Jaksono. Saya berasal dari kelompok 1. Saya beserta Febrik. Rekan saya ingin menyampaikan nih, apa sih yang telah kami resum dari Psycho Education Chapter 1 ataupun bab 1. Nah, dalam hal ini ataupun dalam kesempatan ini, saya berada di sini sebagai perwakilan dari teman-teman saya untuk bisa menyampaikan materi pada hari ini. Oke, sebelum itu ada beberapa hal nih yang akan saya bahas. Tapi sebelum saya membahas tersebut, ada dua konsep yang saya gunakan dalam bagaimana menyampaikan ataupun mempresentasikan resume yang saya berikan. Yaitu yang pertama, saya menyampaikan resume ini berdasarkan isi dari apa yang saya pahami tentang suatu konsep yang telah diberikan. Dan yang kedua adalah peranan antagonis saya sebagai seseorang yang memiliki pemikiran yang berbeda dari buku yang saya baca ataupun buku yang saya resume. Oleh sebab itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja, tolong next. Nah, di sini saya akan membahas tentang education psikologi. Nah, dalam hal tersebut ada tiga studi objek yang akan bakal saya bahas. Yang pertama adalah fundamental guru. Itu mengapa sih landasan seseorang bisa disebut guru dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana nih menjadi guru yang baik. Apakah guru yang baik itu bisa diciptakan ataukah apa yang guru yang baik itu bakat dari lahir. Nah, di sini akan saya jelaskan nih tentang bagaimana menjadi guru yang baik, yang dimana dipengaruhi oleh unsur-unsur yang mempengaruhi dalam menjadi guru itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah penelitian pendidikan. Untuk apa sih penelitian pendidikan dalam hal ini saya bahas? Karena pada dasarnya observasi dalam mengembangkan pendidikan tersebut harus didasarkan pada penelitian tentang metode mana yang lebih efektif, tentang teori apa yang bisa kita jalankan, dan sebagainya. Oke, langsung saja. Next. Yang pertama adalah fundamental guru. Yang saya ketahui, guru itu memiliki prinsip dan poin inti dalam bagaimana menerapkannya. Yang pertama, kita harus bisa memahami dulu dong, apa sih guru itu? Guru merupakan kepanjangan dari digugu dan ditiru, yang dimana secara tidak langsung dalam bahasa yang mudah dimengerti adalah seseorang yang bisa kita jadikan tauladan ataupun seseorang yang bisa kita ambil ilmunya untuk di kemudian hari bisa kita kembangkan. Nah, dalam hal ini prinsip menjadi landasan dari seorang guru tersebut akan dipengaruhi tentang bagaimana menjadi guru yang baik di slide selanjutnya. Next. Nah, menjadi guru yang baik. Seringkali kita melihat seseorang guru itu hanya menjadi guru seperti biasa. Akan tetapi, poin-poin yang menjadi poin besar untuk menjadi guru yang baik itu seringkali mereka abai terhadap hal tersebut. Nah, hal ini nih yang membuat pendidikan kita seringkali berada di bawah rata-rata, mulai dari memahami satu hal dan yang lainnya. Nah, dalam menjadi guru yang baik, sesuai perspektif saya, ada 4 poin nih yang akan saya jelaskan. Yang pertama nih, mengetahui materi pelajaran. Seringkali kita melihat bahwasannya seorang guru tidak siap menjadi guru dan hanya memberikan buku paket, mencatat, dan yang lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu kesalahan yang terbesar. Kenapa? Karena pada dasarnya kita seharusnya bisa jauh lebih pintar dari ataupun jauh lebih cerdas sebagai seorang guru untuk mengajari seseorang tersebut. Seperti pepatah yang mengatakan, mengapa sih, bagaimana caranya kita mengajari kuda? Yaitu dengan cara kita melebihi kuda tersebut, yang dalam artian bagaimana kita mengajari seorang murid, yaitu dengan cara kita harus bisa menjadi lebih pintar, lebih mengetahui segala hal dan wawasannya jauh lebih luas untuk bisa mengajari murid tersebut. Nah, ini merupakan poin penting nih dari seorang guru, yaitu kapasitasnya sebagai seseorang guru itu ada dan bisa mengajar dengan baik dengan hal tersebut. Oleh sebab itu, ini merupakan poin pertama untuk menjadi guru yang baik. Yang kedua nih, menguasai keterampilan. Apa sih yang dimaksud menguasai keterampilan? Itu adalah mastering skill. Yang kita ketahui bahwasannya ketika kita ingin menjadi seorang guru, kita harus bisa menguasai nih materi yang kita pelajari, bukan hanya sekedar mengetahui. Nah, seperti apa sih pemahaman menguasai materi? Yaitu kita mahir dan kita betul-betul mendalami materi yang ingin kita jelaskan kepada para murid-murid kita. Yang dimana secara tidak langsung ini akan berdampak kepada psikologi seorang anak dan juga seorang guru. Yang dimana psikologi seorang anak akan lebih menghormati seseorang yang jauh lebih memahami ilmu. Dan seorang guru pun mengalami psikologi yang menaik, yaitu ia semakin bersemangat
mengajar karena ia memiliki apa yang tidak dipunya oleh muridnya. Nah, hal ini akan menjadi timbal balik antara kedua belah pihak, yaitu pihak yang diajar maupun pihak yang mengajar, sama-sama dalam konsep bisa mengembangkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam menguasai keterampilan itu sendiri, sebagai seorang guru, kita tentunya memiliki tujuan sebagai guru tersebut. Apa sih kita harus bisa menguasai hal tersebut? Kita memiliki tujuannya. Nah, tujuannya itu terletak pada poin yang ketiga, yaitu intentional teacher, atau dalam sudut pandang saya tujuan dan niat sebagai seorang guru. Nah, niat sebagai seorang guru yang pertama adalah ia ingin mengajarkan apa yang ia miliki kepada orang lain dan menyebarluaskannya tanpa memandang antara satu dengan yang lainnya. Itu tujuan guru atau intensional guru yang saya pahami. Dan dalam hal tersebut, kita bisa memahami bahwasannya intentional guru harus melaksanakan segala hal dengan tujuan dan berlandaskan alasan. Alasan seperti yang tadi telah saya ucapkan, dan didukung pula nih oleh berbagai macam hal ataupun berbagai macam pihak. Seperti poin-poin pendukung tentang memahami konsep, memahami kelas, memahami manajemen, dan sebagainya dalam ia mengajar sebagai guru yang baik. Dan hal ini berkesinambungan ataupun sinkronisasi dengan poin keempat substansi yang saya pahami, yaitu setiap guru seharusnya bisa memiliki nih keterampilan abad ke-21. Apa sih yang disebut keterampilan abad ke-21? Yaitu keterampilan pada tahun 2000-an yang dimana ini merupakan salah satu standar baru terhadap suatu skill ataupun kemampuan berpikir seseorang. Yang dimana ada beberapa hal nih yang menurut saya sangat menarik untuk bisa kita kuasai. Yang pertama, 21 century skill, yaitu adalah critical thinking. Apa sih critical thinking itu? Critical thinking adalah bagaimana kita bisa mengkritisi suatu permasalahan ataupun suatu kondisi yang dimana dalam hal ini akan berpengaruh nih terhadap guru maupun muridnya itu sendiri. Seperti seorang guru menggunakan kemampuan critical thinking untuk apa? Yaitu untuk bisa bagaimana caranya informasi yang ia miliki itu bisa diberikan kepada para murid-muridnya. Seperti bagaimana ia memerankan psikologi, bagaimana ia memerankan sikap terhadap permasalahan, sehingga hal tersebut bisa dipahami oleh para murid-muridnya ketika guru memberikan tes, bagaimana tes tersebut bisa dijalankan. Ada yang menggunakan ujian, ada yang menggunakan ulangan, dan ada yang menggunakan pembahasan secara lisan, dan salah satunya adalah menggunakan resume seperti yang kita lakukan pada saat ini. Nah, critical thinking ini digunakan untuk poin yang jauh lebih besar lagi sebenarnya, yaitu tentang variatif bagaimana cara kita mendidik. Nah, variatif cara mendidik itu seperti apa sih? Tentang setiap guru memiliki banyak sekali nih perbedaan pola mengajar. Ada yang mengajar dengan tegas, ada yang mengajar dengan have fun, ada yang mengajar dengan komedi. Nah, oleh sebab itu critical thinking ini diperlukan untuk bisa menguasai situasi itu sendiri. Nah, yang kedua adalah problem solving. Nah, nggak make sense kan kalau kita punya kemampuan berpikir yang kritis tapi tidak dibarengi nih dengan problem solving. Problem solving itu apa sih? Problem solving adalah bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan intuisi yang baik. Nah, dalam hal ini, seorang guru dituntut untuk bisa memahami ataupun menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas dengan kemampuan problem solving. Buat apa sih? Yaitu agar ia bisa mengendalikan situasi. Nah, seringkali nih, buat para teman-teman ataupun dari para guru-guru itu sendiri tidak memiliki kemampuan problem solving. Jadi ketika seorang murid mengalami kelelahan belajar ataupun tidak memahami materi, maka yang ia lakukan hanya sebatas seperti memberikan PR dan sebagainya. Nah, dalam hal ini seharusnya kemampuan problem solving itu adalah bagaimana mengatasi rasa bosan terhadap murid itu bisa diatasi, tapi seringkali tidak bisa dipahami oleh beberapa guru. Nah, untuk menjadi guru yang baik, kita harus bisa memahami nih kemampuan problem solving untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas. Dan yang selanjutnya, ialah yang paling penting, yaitu kemampuan berteknologi. Kenapa harus berteknologi sih? Karena pada dasarnya gini, kita telah melakukan transisi nih dari dari poin 3.0 menjadi poin 4.0, yaitu masa transisi dari bekerja menggunakan teknologi. Nah,
Kenapa sih peranan dari teknologi ini begitu besar dan begitu penting, dan kenapa harus kita pahami sebagai seorang guru? Bukankah kita harus hanya mengajar saja sebagai seorang guru? Enggak. Sebagai seorang guru, kita harus bisa memahami bagaimana perkembangan zaman. Zaman yang bergerak secara dinamis dan step by step untuk menjadi jauh lebih baik. Yang dimana secara nggak langsung, kemampuan ini sangat diperlukan banget nih buat para teman-teman sekalian. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi, kita bisa memanfaatkan ataupun membuat critical thinking kita ataupun poin pemikiran kita jauh lebih luas. Seperti bagaimana kita menggunakan media sosial, bagaimana kita menggunakan berbagai macam hal untuk bisa menyampaikan ilmu tersebut. Oleh sebab itu, poin dari pemahaman teknologi ini sangatlah penting untuk bisa transisi dari pembelajaran secara satu arah atau dakwah ke arah yang lebih baik. Dan yang selanjutnya adalah peranan penelitian dalam psikologi. Nah, tujuan penelitian sebelumnya ada 4 poin nih yang ingin saya bahas, yaitu tujuan peranan penelitian psikologi pendidikan. Kenapa sih kita melakukan penelitian psikologi pendidikan dalam mengajar? Karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki latar belakang yang berbeda, demografi yang berbeda, suku yang berbeda, ekonomi yang berbeda, dan kebiasaan yang berbeda. Oleh sebab itu, penelitian ini ditujukan untuk bisa memahami nih antara rata-rata dan bagaimana cara menghadapi orang-orang yang memiliki perbedaan tersebut, perbedaan latar belakang tersebut. Dan yang kedua, nilai penelitian terhadap seorang guru itu apa sih? Nah, nilai lebihnya itu adalah kita sebagai seorang guru bisa memahami nih dari hasil penelitian yang tadi saya jelaskan pertama, untuk bisa memahami apa sih yang bisa saya lakukan ketika mendapatkan permasalahan ini. Toh penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa para ahli. Oh, mungkin dengan penelitian ini saya bisa menerapkannya seperti penelitian yang dimana menggunakan kasih sayang untuk mengajari seseorang, dan itu mungkin terbukti efektif. Oleh sebab itu saya akan melakukannya. Nah, ini yang menjadi nilai penelitian terhadap seorang guru menurut pandangan saya. Dan yang selanjutnya adalah mengambil sebuah keputusan. Dalam mengambil suatu keputusan, itu harus didasarkan terhadap data-data yang ada dan teori-teori yang bisa kita ketahui. Untuk apa? Untuk kita bisa memastikan apakah ini pantas untuk dijalankan ataupun tidak. Oleh sebab itu, dalam mengambil suatu keputusan, itu berdasarkan hal tersebut. Dan ini masuk ke dalam peranan penelitian dalam psikologi. Sehingga ini memungkinkan kita untuk mengurangi kesempatan untuk berbuat salah ke depannya. Kenapa? Karena kita melakukan riset sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Dan yang selanjutnya adalah penelitian program yang efektif. Nah, penelitian program yang efektif itu seperti apa sih? Next. Nah, peran penelitian dalam psikologi yaitu dalam sudut pandang saya ada 2 nih, yaitu ketika teori ke praktek dan teori menjadi praktek. Nah, perbedaan keduanya apa sih? Teori ke praktek adalah bagaimana dari teori tersebut kita menganalisis sebelum kita melakukannya. Seperti mengajar sebagai pengambil keputusan dan memberikan dampak penelitian terhadap praktik kita melakukan pembelajaran. Dalam hal ini, kita memahami teorinya dulu nih. Teori apa nih yang bakal aku pakai untuk menggunakan pembelajaran? Manajemen apa yang akan saya gunakan? Bagaimana hal yang harus saya lakukan untuk bisa memberikan teori ini dengan cara yang baik dan maksimal kepada murid-murid saya. Nah, ini merupakan salah satu riset dalam penelitian psikologi itu sendiri, sehingga kita bisa memahami psikologi kelas, psikologi diri kita sendiri sebagai seorang guru, dan psikologi kita dan psikologi murid sebagai seseorang yang diajar. Dan yang kedua nih, dari teori menuju praktek ataupun menjadi praktek, yaitu bagaimana menjadi konsumen psikologi pendidikan yang cerdas. Cerdas yang dimaksud adalah ketika kita bisa memahami sesuatu hal secara kompleks. Tapi bukan hanya hal tersebut. Kecerdasan itu ada banyak, ada kecerdasan organisasi dan yang lainnya. Dan kecerdasan membaca situasi. Nah, ketika kita memiliki kecerdasan wawasan yang luas saja, itu tidak menjadi poin penting. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan wawasan kita dengan kemampuan kita membaca situasi. Oke, next. Dan ini, intentional teacher, itu dibedakan menjadi 2, yaitu sertifikasi guru dan juga non-sertifikasi. Nah, sertifikasi guru nih berguna seperti apa sih? Karena pada era sekarang, validasi terhadap apa yang kita dilakukan itu sangatlah penting.
Oleh sebab itu, seseorang guru harus bisa memiliki sertifikasi nih. Untuk apa? Untuk bisa diakuin sebagai guru dan bisa dinyatakan sebagai pengajar yang kompeten dalam menjalankannya. Dan yang kedua adalah non-sertifikasi ataupun beyond sertifikasi. Yang dimana dalam hal ini, ketika sertifikasi guru itu harus menggunakan sertifikasi berupa pelatihan untuk mendapatkannya, sedangkan yang non sertifikasi ini berbeda, yaitu berdasarkan pengalaman-pengalaman dari para teman-temannya, pengalaman-pengalaman dari guru-guru yang lain telah menjadi guru sebelumnya, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, untuk menjadi guru yang niat ataupun guru yang memiliki tujuan harus bisa memiliki dua hal tersebut, yaitu sebagai seseorang yang diakui dan seseorang yang belajar tanpa harus diakui. Seperti itu. Oke, next. Nah, masuk ke dalam tahap yang terakhir, yaitu bagaimana pandangan saya terhadap hasil riset saya, atau bisa dikatakan perspektif saya yang berbeda, ataupun peranan antagonis saya, yaitu ketika pendidikan ini makin menuju ke arah setiap guru harus memiliki sertifikasi pendidikan, setiap guru harus memiliki hal tersebut, maka secara tidak langsung kata long life education akan musnah. Kenapa? Karena nggak semua orang diizinkan untuk menjadi seorang guru. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pelatihan, karena ia tidak memiliki sertifikat. Hal ini akan berdampak buruk terhadap kedepannya. Kenapa? Karena semua akan takut mengajar dan akhirnya menjadi masa bodoh. Karena itu bukan tugas mereka sebagai seorang guru. Mungkin itulah peranan antagonis ataupun sudut pandang saya yang berbeda dari apa yang saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.